Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi 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 wabarakatuh. 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 Salam Ya, warahmatullahi wabarakatuh. ya, selamat siang semuanya. Siang, Ya, Bu. Siang, selamat Bu. siang. Siang, Bu. Apa kabar hari ini? Sehat semuanya? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah Alhamdulillah baik, sehat, Bu. Bu. Alhamdulillah. Baik, pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur atas nikmat yang diberikan kepada kita semua, sehingga kita dapat bertemu pada perkuliahan siang hari ini dalam keadaan sehat walafiat. Baiklah, sebelum kita memulai perkuliahan hari ini, mari kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dipersilakan. Berdoa cukup. Nah, teman-teman, mohon izin share materi ya. Baik, Ibu. Oke, Baik, Bu. Bu. Baik, Bu. Oke, Baik, Ibu. apakah slide PowerPoint-nya sudah kelihatan? Sudah, Sudah, Ibu. Bu. Sudah. Sudah, Bu. Sudah, Ibu. Oke, terima kasih. Baik, jadwal hari ini kita adalah mata kuliah Manajemen Hubungan Pelanggan atau CRM. Dalam bahasa Inggris, Customer Relationship Management. Pada pertemuan minggu lalu, Ibu sudah menyampaikan terkait rencana pembelajaran semester dan juga kontrak perkuliahan untuk mata kuliah Manajemen Hubungan Pelanggan. Ibu harap ya teman-teman dari bahan kajian yang ada, yang sudah Ibu share minggu lalu dalam RPS, itu dibaca, ya, kemudian dipelajari untuk materi perkuliahannya. Sehingga saat perkuliahan kita tinggal diskusi saja, ya teman-teman. Jadi kelas kita ini modelnya adalah student center learning. Jadi Ibu harap teman-teman lebih aktif dalam berdiskusi, kemudian juga dalam mengikuti perkuliahan. Oke, hari ini adalah pertemuan yang kedua. Kalau minggu lalu, selain RPS dan kontrak kuliah, kita sudah belajar tentang konsep dasar manajemen hubungan pelanggan. Maka untuk hari ini, kita akan belajar tentang merek atau yang familiar di telinga kita adalah brand dalam bahasa Inggris. Oke, jadi ini adalah capaian pembelajaran mata kuliah dan sub capaian pembelajaran. Mahasiswa mampu memahami merek sebagai salah satu unsur dalam manajemen hubungan pelanggan. Nah, itu meliputi ada beberapa. Yang pertama, mahasiswa mampu menjelaskan yang dimaksud dengan merek. Kemudian, mahasiswa mampu menjelaskan perbedaan merek dengan produk. Dan yang terakhir, mahasiswa mampu menjelaskan fungsi merek. Oke, teman-teman, sebelum kita memulai materi hari ini, Ibu ingin mengajak teman-teman berpikir cepat. Nah, bayangkan di hadapan teman-teman itu ada dua produk dengan kualitas yang sama persis, gitu ya. Tapi salah satunya punya merek yang dianggap punya nilai. Nah, kalau harus memilih, teman-teman akan pilih yang mana? Mungkin bisa raise hand ya. Oke, proceed. Oke, mungkin bisa diturunkan dulu. Siapa yang memilih produk dengan merek bernilai? Oke, kemudian siapa yang tetap memilih produk biasa karena kualitasnya sama? Oke, baik. Yang memilih pilihan pertama tadi ada Mbak Rosinta ya. Silakan bisa memperkenalkan diri terlebih dahulu.
Oke, baik Ibu. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan oleh saya. Sebelum itu, perkenalkan nama saya Rosinta Putri Pasaribu dengan NIM 20240082. Nah, menurut saya di sini Ibu adalah brand value itu krusial karena orang lebih percaya merasa produknya punya reputasi bagus dan kelihatan lebih berkualitas. Selain itu, ada vibes emosional juga kayak rasa bangga dan puas pas dipakai. Jadi keputusan beli bukan cuma soal kualitas, tapi juga soal trust dan kesan terhadap merek tersebut. Begitu, Ibu. Bagus jawabannya Mbak Rosinta ya. Terima kasih, Ibu tampung dulu. Kemudian tadi ada yang memilih pilihan kedua ya. Tadi Ibu lihat yang angkat tangan itu Mbak Heni. Silakan Mbak Heni. Baik Ibu, terima kasih. Sebelumnya saya Heni Bibit Priangga dengan NIM 2024008107. Kalau menurut saya memilih produk biasa karena kualitasnya itu sama, jadi tidak perlu membayar lebih karena fokusnya itu pada fungsi dan manfaat produknya Ibu. Terima kasih. Bagus juga ini jawabannya Mbak Heni ya. Terima kasih Mbak Heni dan Mbak Rosinta. Nah, menarik ya teman-teman. Ternyata pilihan kita itu berbeda meskipun kualitasnya sama. Itu artinya merek bukan sekadar nama, tapi juga membawa nilai ya, membawa citra, bahkan rasa percaya. Nah, konsep ini akan kita kaitkan dengan materi kita hari ini. Nah, ada pertanyaan yang kedua ya. Nah, teman-teman, coba bayangkan kalau teman-teman diminta membangun merek sendiri hari ini, nilai apa sih yang paling ingin teman-teman tonjolkan agar relevan dengan generasi teman-teman sendiri? Wah, seru sekali ya. Ada yang persamaan untuk menjawab. Nah, kita mulai ya dari Mbak Helena. Silakan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Baik Ibu, terima kasih. Perkenalkan saya Helena Yusinda Kakak dengan NIM 2024008174. Baik, menurut saya yang paling penting itu nilai kejujuran karena agensi butuh merek yang transparan. Mungkin dari saya sekian, Ibu. Oke, baik. Jawaban Mbak Helena bagus. Nah, sekarang kita dengarkan jawaban dari Mas Rijal. Silakan Mas Rijal. Baik Bu, terima kasih. Sebelumnya perkenalkan nama saya Safri Rijal dengan NIM akhir 2167. Nah, nilai yang paling akan saya tonjolkan itu autentisitas dan transparansi untuk membangun kepercayaan. Karena menurut saya membangun kepercayaan itu jauh lebih penting karena generasi saya lebih memilih dan menghargai merek yang memiliki autentik dan transparan daripada ngikutin tren atau FOMO. Itu jawaban dari saya, Bu. Terima kasih. Jawaban Mas Rijal juga bagus ya. Nah, perhatikan. Meskipun pertanyaannya sama, jawaban bisa berbeda, teman-teman. Ada yang menekankan nilai moral seperti kejujuran, ada juga yang menekankan nilai generasi seperti kepercayaan. Nah, inilah bukti bahwa membangun merek itu bukan hanya soal produk, tetapi juga soal nilai yang dibawa. Oke, apa itu merek? Mungkin ada yang tahu bisa membantu menjawabnya? Saya Bu izin menjawab. Boleh, silakan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Baik, sebelumnya perkenalkan saya Dwi Cahyani Kurniasih dengan NIM 2022008122. Jadi merek sendiri itu adalah nama, logo, slogan yang biasanya tuh dibuat untuk mengetahui dan mengenal produk atau jasa yang membedakan dari pesaing satu sama pesaing lainnya. Begitu, Bu. Sekian dari saya. Betul sekali ya. Jawaban Mbak Cahyani, terima kasih untuk jawabannya. Ya, di slide bisa terlihat ya, pengertian dari merek. Merek adalah nama, istilah, tanda, simbol, atau desain yang dimaksudkan untuk mengidentifikasi barang atau jasa
dari penjual tertentu dan membedakannya dari pesaing. Oke. Nah, di sisi kanan ini ada perbedaan produk dan merek. Teman-teman, penting ya bagi kita untuk memahami bahwa produk dan merek itu berbeda, meskipun sering dianggap sama. Nah, dari tabel ini kita dapat melihat bedanya ya. Kalau produk itu adalah barang atau jasa yang bisa kita lihat, yang bisa kita sentuh, yang bisa kita rasakan, atau kita gunakan. Nah, dia itu punya sifat berwujud, terlihat fisiknya. Contohnya pakaian, sepatu. Di sisi lain, merek itu adalah persepsi, teman-teman. Seperti yang disampaikan oleh Mbak Cahyani tadi ya, merek itu mencakup nama, logo, gitu, citra, dan emosi yang dirasakan konsumen terhadap produk tertentu. Nah, kebalikan dengan produk, maka merek itu abstrak sifatnya, tidak terlihat, tapi sangat kuat dalam membentuk kepercayaan dan loyalitas. Contohnya, kita bisa beli sepatu dari banyak toko, teman-teman. Tapi kalau sepatu itu dia labelnya Skechers dengan logo huruf S, orang akan merasa lebih yakin dan percaya karena reputasi dan citranya sudah dikenal secara luas. Jadi, bisa disimpulkan, produk itu adalah apa yang kita jual. Merek adalah apa yang orang lihat dan rasakan. Apa yang orang ingat dan rasakan. Nah ya, jadi ibaratnya teman-teman merek itu seperti nomor rumah, menjadi pembeda yang menjadi pengenal, yang membedakan dari rumah nomor satu dan rumah dua. Itu ya. Oke. Baik, merek punya fungsi utama ya dalam bisnis. Di sini ada 3. Pertama, indikator daya dan pengenal. Kedua, jaminan kualitas. Dan yang ketiga, fungsi komunikasi. Nah, yang pertama ini untuk memudahkan eh, diferensiasi ya. Jadi, membantu konsumen itu lebih aware, lebih mengenal, dan memilih produk di tengah banyaknya pilihan. Nah, kita bisa menarik contoh ya, seperti Aqua gitu teman-teman. Aqua itu merupakan merek air putih, air minum kemasan dengan warna penutupnya biru dan botol yang bening dengan logo Aqua. Dan itu membedakan dari merek lain. Jadi orang langsung tahu kalau itu adalah Aqua. Nah, jadi merek itu berperan penting dalam hubungan pelanggan dan membangun loyalitas pelanggan. Lebih dari sekadar nama atau logo. Oke, mungkin ada pertanyaan sebelum Ibu lanjutkan terkait dengan 3 fungsi utama merek ini. Izin bertanya, Bu. Boleh, silakan bisa memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Avalina Fisa Zuhair dengan NIM 2024008138. Pertanyaan saya adalah, mengapa merek itu penting dalam hubungan pelanggan? Terima kasih, Bu. Oke, baik Mbak Avanin. Pertanyaannya bagus ya dari Mbak Avanin. Jadi begini Mbak Avanin dan mungkin teman-teman yang lain, merek yang konsisten, menjaga kualitas, menjaga citranya, relevan dengan kebutuhan dan emosional itu dapat membangun hubungan jangka panjang dengan pelanggan. Maksudnya bagaimana? Maksudnya ketika merek itu terus memenuhi harapan konsumen dan menyampaikan nilai yang sesuai dengan kebutuhan mereka, maka kepercayaan dan loyalitas itu akan tumbuh gitu. Contohnya merek Apple. Apple ini membangun loyalitas melalui desain yang elegan, ya, yang inovasi dan pengalaman pengguna yang konsisten. Jadi pelanggan itu tidak hanya membeli produk, tetapi juga menjadi bagian dari ekosistem komunitas mereknya.
Sehingga dalam manajemen hubungan pelanggan, merek itu adalah sebuah perantara, sebuah jembatan atau mediator yang menghubungkan perusahaan dengan konsumen secara emosional dan jangka panjang. Oke, begitu ya Mbak Avanin, bisa dipahami? Bisa, Bu. Terima kasih. Oke, baik. Ibu lanjutkan ya untuk materi selanjutnya. Oke, di sini kita lihat ada pertanyaan mana yang lebih dikenali dan mudah dipercaya. Ada dua gambar. Mungkin di sini ada yang bisa menjawab perbedaan dari dua gambar ini. Saya izin menjawab, Bu. Ya, boleh silakan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Dimas Afifa dengan NIM 2024 008180. Jadi, menurut saya yang mudah dikenali dan dipercaya adalah contoh produk nomor 2. Kita lihat dari contoh produk nomor 1 itu hanya kemasan polos tanpa adanya identitas maupun informasi yang tercantum. Sedangkan pada contoh produk nomor 2 itu lengkap. Kemasan yang menarik, terus juga ada nama brand, varian rasa, dan informasi yang jelas gitu. Tampilan seperti inilah yang justru mudah dikenali dan mudah dipercaya oleh konsumen. Itu saja, Bu. Terima kasih. Oke, betul Mas Dimas. Jawaban dari Mas Dimas betul sekali ya. Kita lihat di sini pada gambar yang pertama bahwa tidak ada identitas gitu. Dan dia lebih dominan fokus pada fungsinya. Sehingga produknya itu mudah ditiru ya. Nah, konsumen memilih gambar satu ini, memilih membeli roti tanpa identitas, mungkin semata-mata karena kebutuhan ya. Mungkin bisa karena harga atau ketersediaan. Sementara kalau gambar yang kedua kita lihat ya, di sini kita melihat dari gambar dua ada perbedaan dengan gambar satu. Kalau pada gambar dua, dia itu ada identitas teman-teman. Ada nama merek, yaitu Prime Bread ya, kemudian logo, desain kemasannya yang menarik, dan ada warna khas. Kemudian bagaimana dampaknya kepada konsumen? Nah, dampaknya itu mudah dikenali, mudah diingat, dan Prime Bread ini mencoba mengkomunikasikan nilai mereknya. Misalnya rasanya yang premium dan higienis. Gitu. Jadi gambar dua ini lebih mudah dikenali dan dipercaya. Teman-teman, ini ada video demonstrasi ya, perbedaan produk dengan merek. Ini durasinya ada 6 menit lebih. Nanti mungkin bisa ditonton secara mandiri oleh teman-teman. Dan video ini bagus. Jadi teman-teman itu mendapatkan wawasan tidak hanya dari gambar, tapi juga dari video agar pemahaman teman-teman itu menjadi lebih kuat. Nah, dari contoh ini kita bisa memahami ya teman-teman bahwa produk tanpa merek gitu ya hanya bersaing pada harga dan fungsi, bukan pada nilai tambah atau brand value ya. Baik, ini adalah penjelasan dari Ibu untuk hari ini. Sekiranya ada yang ingin ditanyakan? Tidak, Ibu. Tidak, Bu. Belum ada, Ya, Bu. Ibu. Untuk sementara Ya, tidak, Oke, Bu. Ibu. ya baik. Kita pindah ke slide berikutnya. Jadi kita simpulkan bersama ya untuk materi hari ini. Dari definisi hingga fungsi dan perbedaannya dengan produk, kita melihat bahwa merek itu lebih dari sekadar nama atau logo. Merek adalah sebuah identitas, janji kualitas, dan cerminan nilai-nilai yang ditawarkan. Nah, kemudian poin paling penting yang ingin Ibu tunjukkan kepada teman-teman dan tekankan itu bahwa investasi pada merek bukanlah pengeluaran, tetapi investasi strategis. Artinya bagaimana? Artinya dengan kita berinvestasi pada merek, secara tidak langsung kita itu menumbuhkan keunggulan bersaing yang membuat nilai produk kita itu unik dan berkelanjutan dalam jangka panjang.
Nah, selanjutnya fungsi merek sangat vital untuk membedakan produk kita di pasar yang cukup ramai dan untuk membangun hubungan emosional yang kuat dengan konsumen. Merek itu memiliki 3 fungsi, teman-teman. Apa saja tadi yang sudah Ibu sampaikan di awal materi? Ada Yang indikator pertama daya dan indikator Ada daya indikator daya pengenal, dan jaminan pengenal, jaminan kualitas, kualitas, pemasaran, pemasaran, dan pemasaran, komunikasi. dan komunikasi. Ya, betul ya. Jadi, 3 fungsi merek itu ada indikator, daya dan pengenal, jaminan kualitas, dan fungsi komunikasi. Oke, bagus sekali ya. Diingat-ingat ya teman-teman, apa yang Ibu sampaikan hari ini. Nah, di slide ini ada ilustrasi ya, ibarat pintu dan kunci. Maka merek itu adalah kunci yang membuka pintu hubungan pelanggan menuju loyalitas pelanggan. Oke, kemudian, nah ini di akhir sesi, Ibu akan memberikan tugas kelompok. Jadi ini pengerjaannya secara berkelompok. Jadi masing-masing kelompok nanti carilah satu merek barang dan satu merek jasa. Kemudian nanti analisislah ya. Dalam menganalisis itu, nanti teman-teman harus meliputi beberapa hal yang ada di sini. Apa nama mereknya, kemudian logonya, kemudian slogan atau tagline-nya, kemudian warnanya, filosofi pemilihan warnanya, kenapa gitu. Dan kemudian tipografi, yaitu gaya huruf atau jenis huruf. Kemudian ini dibuat dalam bentuk PPT, slide PowerPoint yang menarik. Nah, kemudian PPT ini diupload di Sepedar UST. Untuk minggu depan, nanti kalian presentasikan hasil dari PPT kalian. Untuk waktu presentasinya itu nanti 15 menit. Dan untuk sesi tanya jawabnya 5 menit. Kemudian kriteria penilaiannya, tugas ini nanti Ibu lihat dari cara teman-teman itu memperoleh informasi, lalu menganalisisnya, kemudian dari inovasi presentasinya juga Ibu nilai, kemudian dari kekompakan kelompok. Oke, dari tugas ini ada pertanyaan mungkin teman-teman? Tidak ada, Tidak, Bu. Ibu. ya ada Bu. Tidak, Bu. Tidak ada, Baik. Ibu. Tidak ada ya. Nah, mungkin Ibu bisa beri tambahan sedikit ya, kalau tugas ini dibuat secara berkelompok dan anggota kelompoknya bebas teman-teman yang memilih untuk membentuk satu kelompok. Jadi nanti tinggal teman-teman kumpulkan daftar kelompoknya ke Ibu melalui ketua kelas. Baik, oke. Baik, Bisa Bu. dipahami ya Baik, untuk Bu. tugasnya? Bisa Bu. Bisa, Bu. Bisa, Bu. Oke. Nah, kemudian ini referensinya. Baik, kita punya referensi dari buku dan dari artikel. Bukunya itu dari Kumar dan dari Kotler. Kemudian kalau dari artikel ini ada 2 yang Ibu sertakan. Kemudian artikel jurnal yang lainnya nanti bisa dibuka dari RPS yang sudah Ibu share minggu lalu. Ya, teman-teman. Ya, jadi ini intinya kalau bukunya 2 dan beberapa artikel jurnal yang ada. Nah, Ibu soroti ya artikel yang kedua, hasil penelitian yang telah Ibu lakukan di tahun lalu, itu ternyata betul-betul membuktikan kalau merek itu benar-benar punya peran yang sangat penting, khususnya dalam manajemen hubungan pelanggan. Gitu ya. Jadi, kalau merek itu menciptakan pengalaman yang positif, itu akan menciptakan loyalitas. Dengan cara konsumen akan membeli produk atau jasa secara terus-menerus, tidak berpindah ke lain hati, gitu ya. Kemudian, oke, kita sudah masuk ke penutup kuliah. Untuk mengakhiri pertemuan hari ini, kalau tadi kita sudah membahas tentang merek, nah,
Dari ajaran Ki Hajar Dewantara, kita juga dapat belajar, teman-teman, untuk kita jadikan pedoman dalam berwirausaha. Nantinya, misal untuk mahasiswa yang ingin berbisnis, gitu. Pertama, ada niteni. Artinya apa? Memahami konsep merek secara visual dan teoritis. Dengan cara apa? Dengan cara teman-teman itu menonton video demonstrasi perbedaan merek dan produk, kemudian mengamati logo, warna, slogan dari merek yang terkenal. Kemudian yang kedua, niroke. Setelah mengamati, mahasiswa itu menirukan apa yang telah dipelajari. Nah, dengan cara apa? Dengan menganalisis satu merek barang dan satu merek jasa menggunakan format yang sama, ya. Kemudian menyusun slide presentasi dengan elemen yang harus ada seperti nama, logo, slogan, dan menyampaikan hasil analisisnya dalam presentasi kelompok. Tahap terakhir yaitu nambahi. Jadi mahasiswa di sini diberi ruang untuk menambah, mengubah, atau menciptakan sesuatu dari apa yang telah dipelajari. Gitu ya. Disinilah kreativitas dan gagasan pribadi itu mulai tumbuh. Jadi Ibu berharap teman-teman sekalian, jadilah mahasiswa yang tadinya tidak tahu menjadi tahu dan tidak hanya berhenti pada mengetahui saja, tetapi juga bisa dan mau mencipta atau merancang. Jadi ini adalah pembelajaran kita hari ini. Semoga mendapat ilmu, bertambah ilmunya, dan juga wawasan bagi teman-teman. Oke, mungkin dari teman-teman ada kata-kata untuk hari ini? Mungkin dari Mas Rijal ya? Ada, Bu. Kata-kata untuk hari ini. Cara terbaik untuk memprediksi masa depan adalah menciptakannya. Jadi mari kita ciptakan masa depan itu bersama-sama. Oke, Nah, terima kasih atas kehadirannya teman-teman. Kita tutup dulu ya untuk perkuliahan hari ini dengan berdoa. Berdoa dimulai. Berdoa cukup. Oke, terima kasih atas kehadirannya. Selamat siang, salam sehat selalu, salam dan bahagia. salam. Salam Terima kasih, Bu. malam, Salam Bu. Ibu. Terima Terima kasih. kasih, Bu. Terima kasih Bu. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Oke, terima kasih untuk semuanya teman-teman. Sama-sama, Bu. Sama-sama, Ibu. Sama Ibu. Bu.